Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, kemudian Sekretaris Takmir, kemudian pengurus masjid, dan juga ibunda-ibunda di belakang yang kami hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang sangat baik ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nikmatnya akan ditambah secara kualitas maupun ditambah secara kuantitas. Kalau kualitas berarti insyaallah semakin baik. Kalau kita beribadah insyaallah semakin khusyuk. Kalau kita ngaji semakin paham. Kalau kita bersedekah juga semakin banyak, dan lain sebagainya, kualitasnya bertambah. Dan insyaallah juga tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas, ya. Kuantitas artinya jumlahnya semakin banyak. Mungkin yang awalnya ketika belum ngaji, ketika bekerja penghasilannya hanya 1 juta, tambah lagi 2 juta, tambah lagi 3 juta, sampai sebanyak-banyaknya. Dan itu ada manfaat yang bisa diambil. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini juga jangan sampai lupa kita sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Masya Allah keteladanannya sangat menginspirasi kita, yang keteladanannya memotivasi kita untuk senantiasa beramal dengan kualitas amal yang terbaik. Maka Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini sebagai teladan terbaik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu suri teladan terbaik. Nah, kalau begitu Rasulullah itu idola kita atau bukan? Kira-kira Rasulullah itu idola kita atau bukan? Ini Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Rasulullah itu idola kita atau bukan? Tapi harus hati-hati nih Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menggunakan kata idola itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, mungkin ini ada Bapak Ibu guru bahasa Inggris. Kalau idola itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata idol. Idol itu artinya adalah berhala. Jadi kalau kita mengatakan Rasulullah adalah idola kita dalam arti teladan uswatun hasanah, ya betul. Tapi kalau artinya itu adalah memberhalakan Rasulullah, nah ini juga nggak boleh. Artinya harus proporsional. Karena ada kaum yang sampai mendewakan, memberhalakan nabinya, yaitu namanya orang-orang Kristiani atau orang-orang Kristen. Sampai-sampai nabinya sendiri dijadikan sebagai Tuhan. Tapi ada kaum yang sampai-sampai nabinya sendiri, rasulnya sendiri malah dibunuh, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, dulu orang Yahudi itu ada nabi namanya Nabi Musa, tapi malah nabinya itu tidak diperhatikan. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Nah, maka kita ya, jangan sampai lupa juga
dalam rangka itu kita mengambil teladan terbaik dari baginda Rasul Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Kenapa hasanah Bapak Ibu? Uswatun hasanah, contoh baik. Nah, baik dalam bahasa Arab itu ada dalam beberapa istilah. Pertama ma'rufah, yang kedua khairiyah, kemudian yang ketiga sholihah, barulah yang keempat hasanah. Nah, kenapa yang dipilih ini hasanah Bapak Ibu kira-kira? Ini yang bisa jawab insya Allah hadiahnya umrah, daftar DW maksudnya ya Bapak Ibu ya. Ya, kenapa hasanah? Karena manusia itu digadang-gadang kalau beramal itu ya kualitasnya yang terbaik. Maka ya manusia itu diciptakan dengan bentuk terbaik. Kemudian manusia itu kalau beramal kualitasnya juga harus yang terbaik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi yaitu Allah yang menciptakan hidup dan mati supaya manusia itu beramal dengan kualitas yang terbaik. Setuju boten ini kira-kira Bapak Ibu? Setuju nggih? Jadi kita itu mendapatkan teladan ketika kita itu beramal seperti apa contoh terbaik. Lihatlah Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah contoh terbaik supaya kita ikuti beramal juga dengan kualitas yang terbaik. Nah Bapak Ibu, ini baru pembuka ya, belum materi inti. Jadi mungkin ada satu pepatah yang pernah mengatakan, karena ini juga perjumpaan kita yang pertama, baru awalan, mungkin tidak ada salahnya kita perkenalan lagi, meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Sekretaris Takmir begitu. Tapi tidak ada salahnya karena ada satu pepatah yang pernah mengatakan, tak kenal maka tak apa Bapak Ibu? Tak sayang, betul. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah tangga kok tidak ada rasa sayang, jangan-jangan antara suami istri itu belum kenal Bapak Ibu ya, padahal sudah menikah lama, tapi belum kenalan lebih jauh. Bertetangga juga sama, ketika bertetangga kok tidak ada rasa sayang misalnya, oh jangan-jangan karena kita belum kenal dengan tetangga kita atau dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Maka tidak ada salahnya kita saling kenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi tadi disebutkan nama saya Dartim Ibnu Rus Bapak Ibu ya. Itu nama di paspor. Karena ketika saya bikin paspor gak boleh dengan satu nama Dartim saja. Nah, ini gak boleh dimarahin sama petugas imigrasi Pak ya. Kalau bisa ini harus ada tambahan. Siap, pakai nama ayah gitu. Nah, nama ayah saya itu Rustadin. Nah, sehingga Rus itu dari bapak saya. Sehingga kalau Dartim Ibnu Rus ya Dartim anaknya Pak Rus kayak gitu, maksudnya gitu Pak ya. Kemudian nama ini sering saya pakai ketika saya menulis di koran, menulis di artikel, menulis jurnal. Nah, semakin sering terkenalnya itu. Tapi nggak masalah, alhamdulillah. Kemudian kalau di kampus biasanya saya dipanggilnya Pak Dar gitu aja. Nah, nanti bapak mau panggil apa saja boleh. Yang penting saya paham yang baik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kemudian saya aslinya Banjarnegara Bapak Ibu ya. Jadi saya bukan orang Solo asli, pangapunten jika dalam berbicara, dalam berbahasa kurang sopan, kurang halus, tidak seperti orang Solo Sukoharjo. Katanya orang Solo Sukoharjo itu disebut makhluk halus Bapak Ibu ya, gara-gara bicaranya sangat halus dan lembut gitu. Beda dengan orang Banjarnegara yang rodo ngapak-ngapak gitu. Sehingga pangapunten jika dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam menyampaikan hal kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian alhamdulillah saya sudah lama kalau di Solo, kalau dihitung semenjak saya kuliah. Dulu saya kuliah itu tahun 2011. Berarti kalau dihitung sampai sekarang ya tahun berapa ya? 14 tahun ya Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah lama Pak. Masya Allah. Kemudian istri saya orang sini, orang Sukoharjo, maka jadi alhamdulillah
Alhamdulillah ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Dan dulu Bapak Ibu, saya itu sebenarnya pengen kuliah itu masuk fakultas kedokteran. Tapi alhamdulillahnya saya malah kuliah di fakultas agama. Pengen masuk fakultas kedokteran, pengen kuliah di fakultas kedokteran. Tapi nggak masalah, meskipun saya gagal masuk fakultas kedokteran, sampai saat ini saya masih jadi dokter Bapak Ibu, alhamdulillah. Dokter cinta ya Bapak Ibu ya, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa bersilaturahim, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, bisa untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi dalam kita berislam, dalam kita menyempurnakan ibadah kita, dalam saling mengingatkan kita dalam kesabaran. Karena orang itu kadang suka kurang sabar. Kemudian kita juga saling mengingatkan dalam rasa syukur. Karena ternyata kita lebih gampang mengeluh daripada bersyukur, nggih boten Bapak Ibu. Kalau hujan seperti ini enaknya kita mengeluh apa bersyukur Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, kalau hujan biasanya kita lebih gampang syukur atau gampang mengeluh? Halo Bapak Ibu, pangapunten. Halo Ibu-ibu, lebih gampang syukur atau gampang mengeluh? Tapi kadang gampang mengeluh Pak ya. Hujan lagi, panas dikasih panas, panas terus, kapan hujannya? Nah maka ketika manusia itu suka seperti itu, ya disitulah kita berfungsi untuk saling mengingatkan dan menguatkan di antara kita. Yang mengeluh, yuk kita kuatkan syukur kita. Yang kurang sabar, yuk kita kuatkan juga kesabaran kita. Karena manusia itu makhluk yang senang bersama-sama berjamaah. Jadi kekuatan kita umat Islam itu sebenarnya adalah kuwatul jamaah. Kekuatan apa Bapak Ibu? Kekuatan berjamaah. Kalau sendirian itu tidak akan kuat, tidak bisa apa-apa. Nah jadi itu Bapak Ibu sebagai perkenalan singkat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini juga bermanfaat dan dihitung sebagai amal soleh yang baik. Nah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita bicara tentang masalah syukur ya, kita bersyukur kepada Allah itu supaya kita diberikan tambahan rezeki, kemudian supaya kita itu dilapangkan hati. Karena ini salah satu dampak kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur itu insya Allah hati lapang. Kalau hati lapang, ada nasihat akan mudah datang atau mudah meresap dalam diri kita. Ada ilmu yang datang pada diri kita juga akan masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena hatinya lapang. Tapi kalau hatinya sempit, ilmu sebanyak apapun, dikasih nasihat sebagus apapun, karena hatinya sempit, maka tidak akan pernah bisa masuk dan meresap. Maka dengan kita senantiasa bersyukur, memperbaharui syukur, insya Allah juga akan membuat hati kita terasa lapang. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini hatinya sempit, jangan-jangan karena kurang syukurnya. Dan syukur itu tidak hanya berhenti di lisan Bapak Ibu, tidak berhenti di lisan. Karena ayatnya mengatakan la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, Allah akan menambah. Tapi di situ sifatnya itu adalah sedang proses. Sebagai satu contoh misalnya, kalau ada seorang direktur, pangkutan enten Bapak direktur, nopo Bu direktur, ya. Bu direktur atau Pak direktur itu kan biasanya punya manajer. Ini buatan Bapak Ibu. Punya manajer, manajernya itu ada yang berprestasi bagus. Nah, apa yang kita berikan kepada mereka? Satu, gajinya bertambah, kemudian pangkatnya juga naik, kemudian dikasih hadiah. Kemudian sang manajer mengatakan, terima kasih, matur nuwun Pak Direktur. Apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu? Ternyata tidak. Sang manajer itu ketika tugas tambahannya semakin banyak, kemudian dia itu juga pangkatnya naik, maka tanggung jawab juga semakin besar. Oleh karena itu, sang manajer itu kinerjanya itu biasa saja atau perlu ditambah Bapak Ibu.
Halo Bapak Ibu, sang manajer itu yang sudah naik pangkatnya itu kinerjanya perlu ditambah atau biasa saja? Halo Bapak Ibu, ini mumpung pertanyaannya gampang, tolong jawab ya. Manajernya itu harus bekerja lebih keras atau biasa saja? Lebih keras atau biasa saja? Ya, lebih keras. Itu sama seperti ketika kita bersyukur, berarti tidak hanya syukur bilisan dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun, tidak hanya berhenti di situ. Tapi juga harus ditambah dengan syukur bil amal, dengan amal kita yang juga bertambah. Kinerja kita yang juga harus ditambah. Jadi kalau kita bersyukur, kepengen tambah nikmat, itu bukan hanya alhamdulillah selesai, tapi juga harus ditambah kinerja usaha kita. Jadi kalau pengen gajinya tambah, ya bukan hanya sekedar alhamdulillah selesai tiap bulan, tapi harus ada pencapaian prestasi-prestasi yang lain. Kira-kira setuju buatan Bapak Ibu? Ya. Kalau masjid kita semakin pengen makmur, maka juga harus ditambah dengan kinerja-kinerja, ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang harus kita tambah. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum ada supaya bertambah, kita syukuri bil amal, dengan amal yang bertambah. Selain kita juga bersyukur bil qalbi, syukur dengan hati, dengan perasaan merasa senang, merasa bahagia. Karena ketika orang bersyukur, dia mendapat nikmat. Kalau dapat nikmat, senang apa tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kita dapat nikmat, senang atau tidak? Halo Bapak Ibu, senang tidak? Ya, senang. Gaji 150 juta misalnya, Bapak Ibu senang tidak? Punya mobil bagus, Innova keluaran terbaru, senang tidak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, punya rumah tingkat 30, senang tidak Bapak Ibu? Menderita Ustaz ya, lihat ke bawah aja gelap katanya ya. Nah jadi semua kenapa kita bersyukur? Karena kita mendapat nikmat. Tapi ada satu nikmat yang harus kita syukuri, dan ini nikmat yang paling besar. Kira-kira apa Bapak Ibu? Nikmat paling besar adalah iman atau Islam? Islam Bapak Ibu ya. Ayatnya mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmat kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi Islam itu adalah agama yang paling bukan yang paling ya, agama yang sempurna. Karena kalau mengatakan yang paling sempurna berarti ada yang sempurna saja, padahal tidak ada. Islam adalah agama yang sempurna, berarti yang lain ya tidak sempurna. Nah, kalau oleh karena itu ketika kita menambahkan ajaran di dalam Islam, maka tambahan ajaran itu ya jadi bid'ah. Orang sudah sempurna kan Bapak Ibu ya. Kalau kita kurangin ya jadi tidak sempurna. Nah itu, karena Islam adalah agama yang telah sempurna. Kemudian Islam adalah nikmat yang paling cukup. Nah kalau ini mungkin benar, nikmat yang paling cukup. Karena ada nikmat-nikmat yang lain yang hanya sekedar cukup. Tapi yang paling cukup, yang paling mencukupi adalah ad-dinul Islam. Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan nikmat-nikmat tadi, punya mobil, itu nikmat bukan? Nikmat. Senang tidak punya mobil? Senang. Punya rumah, nikmat bukan? Senang tidak punya rumah? Punya istri dan suami atau pasangan, nikmat bukan? Nikmat. Senang tidak dapat itu? Senang. Punya anak, nikmat. Senang tidak? Senang juga. Tapi semua itu nikmat yang tidak ada apa-apanya. Nikmat yang paling cukup yaitu ad-dinul Islam. Tapi kebanyakan dari kita Bapak Ibu ya, kebanyakan dari kita kurang bisa menikmati Islam kita.
Setuju buatan kira-kira Bapak Ibu? Halo? Atau kita bahagia tidak sebagai seorang muslim Bapak Ibu? Senang tidak kita menjadi orang muslim dan muslimah? Coba kita cek. Sholat bagian dari Islam atau bukan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, sholat bagian dari Islam atau bukan? Misal sholat tahajud, lebih senang mana, sholat tahajud atau buka YouTube? Kalau Bapak Ibu, lebih senang YouTuber atau tahajudan? Tahajud, alhamdulillah. Baca Quran bagian dari Islam atau bukan? Senang tidak kita baca Quran? Lebih senang mana, baca Quran atau WhatsAppan Bapak Ibu? Halo? Halo? Halo Bapak Ibu, tolong dijawab ya. Pertanyaannya gampang. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Zikir bagian dari Islam atau bukan Bapak Ibu? Senang tidak kita zikir? Lebih senang mana, zikiran atau dangdutan? Ya. Ternyata lebih senang dangdutan, Pak. Bayangkan kalau sekarang ada dangdutan, pasti yang datang ramai. Tapi kalau pengajian ya model gini-gini aja, Pak. Alhamdulillah. Sedekah bagian dari Islam atau bukan Bapak Ibu? Kalau bagian Islam atau bukan Bapak Ibu? Ya, sedekah semakin banyak, semakin senang atau semakin menderita Bapak Ibu? Zakat misalnya 2,5%, berani tidak Bapak Ibu? Aduh, tolong dijawab lah Pak, ya ini saya sudah semangat ini. Zakat 2,5%, berani tidak Bapak Ibu? Kalau 5% ditambah berani tidak Bapak Ibu? 10%? 20%? 50%? Kalau saya Pak punya uang misalnya 150 juta atau miliar, saya sedekahkan 100% Pak. Baru main bayang-bayangan aja kita pelit Pak modelnya ya. Nah, itu. Jadi kita harus totalitas all out. Nah, gitu. Nah, nanti kalau ada uangnya ya nantilah dipikir lagi ya. Tapi harus all out. Ya. Jadi disitulah kita melihat kenapa Islam itu adalah nikmat paling sempurna, tapi kenapa kita berislam itu kadang kurang merasa senang membahagiakan itu. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Tapi kenapa kita itu kadang kurang percaya diri dengan berislam kita ini? Nah, maka disinilah ada masalah. Kira-kira masalahnya di mana ini Bapak Ibu ya? Masalahnya ada pernah suatu saat ada cerita Bapak Ibu ya. Ada cerita dari seorang kiai di Kalimantan. Saya masih ingat namanya Mbah Sadiman. Beliau kebetulan juga alumni dari kampus Muhammadiyah. Beliau itu ketika di Kalimantan mendirikan pondok. Nah, ketika kita bersilaturahim ke sana, dijemput langsung. Wah, ini kan jarang Bapak Ibu ya. Kiainya jemput langsung ketika ada saudaranya yang bersilaturahim ke sana. Nah, ketika silaturahim dijemput di bandara, dia itu membaca kemudian dia itu pas ngepasi maghrib, beliau sedang berpuasa, kemudian beliau berbuka. Setelah itu beliau menjadi imam di masjid bandara di sana. Nah, ketika menjadi imam itu bacaannya itu sangat menyayat hati menurut bahasa kita ya. Sangat merdu, padahal yang dibaca bukan cuma ya Quran surat Al-Asr dan lain sebagainya, surat yang pendek. Tapi ketika membaca Al-Fatihah, kenapa begitu lembut, begitu menyentuh. Sampai-sampai ada jamaah yang menangis. Nah, ketika sholat maghrib, saya melihat ada yang menangis. Nah, biasa, karena baru pertama mungkin. Tapi ketika masuk waktu Isya, kemudian beliau jadi imam lagi, ternyata ada jamaah lain juga menangis Bapak Ibu. Sampai kemudian di pondoknya, di Kalimantan sana, ketika ada jamaah, ada juga jamaah yang menangis lagi.
Nah, saya jadi penasaran karena bukan hanya satu kali saja. Mungkin kalau hanya sekali kan nggak apa-apa. Sebagai orang yang belajar psikologi, sebagai orang yang belajar tentang ilmu pendidikan, tentu ini kan menarik. Kemudian di tengah obrolan yang sederhana ketika kita bersilaturahim, kemudian kita tanya, Pak Yai, pripun ceritane atau bagaimana ceritane? Kok bacaan sholatnya itu bagus sekali, itu gimana ceritanya? Nah, Pak Yainya itu menjawab, ceritanya itu, karena lama di Jawa, jadi bisa pakai bahasa Jawa, ya. Ceritanya itu. Nah, kemudian kita jawab lagi, ya kalau ceritanya itu, kita dikasih yang pendek-pendek saja. Nah, kemudian ringkas cerita, singkat cerita, Pak Yainya menyampaikan, jadi ternyata selama ini kita berislam itu kadang kurang menikmati Islam kita. Ayatnya jelas tadi dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang sudah tadi kita baca Bapak Ibu, mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah nikmat yang cukup, yang paling cukup. Dan Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Tapi kenapa kita itu kok kurang bahagia? Kemudian saya mengevaluasi, ternyata masalahnya itu ada pada akidah saya, keyakinan saya. Nah itu. Jadi bukan ayatnya yang salah, tapi kita yang apa Bapak Ibu? Yang error mungkin ya. Jadi bukan ayat Qur'annya yang harus kita perbaiki, sebagaimana orang Yahudi Nasrani, kitab Injil nggak sesuai dengan keinginan mereka direvisi. Nah, tidak. Tapi ketika di dalam Al-Quran mengatakan Islam nikmat yang sempurna, tapi kita kurang merasa bahagia, berarti kita yang error mungkin Bapak Ibu ya. Kalau setuju tidak ini Bapak Ibu? Ya. Nah, kita yang error, maka kita yang harus memperbaiki diri. Nah, yang pertama harus diperbaiki, kata Mbah Sadiman, saya masih ingat betul, beliau mengatakan yang harus pertama kali kita perbaiki adalah akidah keyakinan kita. Nah, akidah iman atau keyakinan itu letaknya di mana Bapak Ibu? Di mana? Di hati itu sebelah mana? Kalau dalam ilmu kesehatan, hati itu di sebelah perut Bapak Ibu. Ya. Kalau menunjuk ke sini berarti yang dimaksud hati adalah, secara ilmu kesehatan yang dimaksud hati adalah jantung. Maka Rasulullah juga pernah menyampaikan pada kita, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasaduhu kullu wa in fasadat jasaduhu kullu alla wahyal qalb. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasaduhu kullu wa in fasadat jasaduhu kullu alla wahyal qalb. Jadi yang di sini ini apa tadi namanya Bapak Ibu? Qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging apa darah Bapak Ibu? Darah apa daging ini harus mantap ini Bapak Ibu. Karena mau kurban jadi daging katanya ya Pak ya. Segumpal darah Bapak Ibu ya. Yang namanya segumpal itu ya darah. Kalau daging itu bukan segumpal Pak, sekilo ya. Jadi bukan segumpal darah nanti, jadi sekilo daging katanya. Nah, betul. Jadi kata Rasulullah ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik juga seluruh tubuh. Dan jika segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baik juga seluruh tubuh. Saya karena juga dulu pernah belajar ilmu kesehatan, pernah mau jadi dokter, meskipun nggak jadi gitu ya. Akhirnya saya tak melihat, ini kayaknya sesuai nih kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan. Kalau yang dimaksud segumpal daging, segumpal darah, berarti menunjuk ke sini. Ini apa Bapak Ibu? Apa tadi? Jantung. Karena kata dokter mengatakan jantung kita sebesar apa sih? Seperti sekepal tangan kita, segumpal tangan kita. Inilah jantung.
Oh, kalau begitu ketika Rasulullah mengatakan apabila segumpal darah itu baik, baik juga seluruh tubuh, dan jika segumpal darah itu tidak baik, maka tidak baik juga seluruh tubuh. Ini menunjuk kepada apa yang ada di dalam jantung kita. Kalau kita lihat tadi dalam ilmu kesehatan Bapak Ibu ya, namanya jantung itu kan mengedarkan darah dan juga nutrisi makanan, termasuk oksigen ke seluruh tubuh. Coba kalau jantungnya baik, insya Allah semua yang ada di badan kita sehat. Kemudian kalau tidak baik, mungkin pangapunten itu jantung bermasalah gitu ya, nah pasti akan berpengaruh pada organ-organ yang lain. Ya jantung, ya paru-paru, tenggorokan, jantung, paru-paru, tenggorokan gitu ya, begitu ya. Nah itu, jadi akan berpengaruh, bermasalah kepada seluruh tubuh kita. Itu, maka disinilah sebenarnya secara kesehatan Rasulullah sudah mengindikasikan kita perlu menjaga jantung kita tetap sehat supaya seluruh tubuh kita pun sehat. Kemudian secara rohani kita juga perlu menjaga jantung kolab kita dalam hati ya, yang bersih, supaya yang kita sampaikan seluruh tubuh kita, yang kita amalkan dalam amalan kita juga sesuatu yang baik. Nah, tadi kita bicara masalah akidah Bapak Ibu. Kalau begitu, akidah kita itu berada di dalam kolab kita, yang secara fisiologi berada di dalam jantung kita. Setuju buatan Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat dalam penelitian Bapak Ibu ya, ternyata di dalam jantung kita ini ditemukan sel yang seharusnya tidak terletak di jantung. Ini pangapunten enten Pak Dokter, siapa tuh ada Pak Dokter yang lebih tahu, Pak Dokter ahli bedah. Oke. Ya, pangapunten Pak Dokter ya. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi di dalam jantung kita itu ternyata dalam penelitian itu ditemukan sel yang seharusnya tidak di dalam jantung, tapi sel yang seharusnya di dalam otak. Sel dalam otak namanya sel neuron. Maka ilmu tentang syaraf dan otak namanya neurologi. Bapak Ibu kalau rumah sakit ada neurologi, oh berarti itu tentang syaraf. Nah, otak kita itu selnya itu namanya neuron. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pusat memori, menyimpan kenangan. Nah, ternyata sel ini juga ditemukan di jantung dengan penyebaran yang agak merata, jumlahnya juga cukup besar. Oh, kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya jantung kita ini juga berfungsi sebagai pusat menyimpan kenangan, pusat menyimpan memori. Bedanya apa? Kalau yang di otak ini hanya menyimpan kenangan memori yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tapi kalau yang disimpan di jantung, wah ini biasanya kenangan memori yang luar biasa, yang sangat berkesan. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba di jalan ketemu orang yang dulu calon gak jadi misalnya ya, tapi sudah sempat mengisi jantung, nah itu tiba-tiba jantung berdebar Bapak Ibu. Ini buatan Bapak Ibu. Halo Ibu-ibu ya. Bukan otak yang berdenyut-denyut kan Bapak Ibu ya, tapi jantungnya yang berdebar-debar. Karena apa? Karena di situ ada pusat menyimpan kenangan tadi. Nah, maka benar kalau seandainya jantung ini harusnya sebagai pusat untuk akidah, mengingat Allah, rasa cinta satu-satunya hanya kepada Allah. Karena apa? Karena di jantung inilah pusat menyimpan kenangan yang sangat dalam tadi. Setuju mboten ini Bapak Ibu? Ya. Ya. Ini saya pernah belajar ilmu kesehatan dikit, jadi penting lah buat kita. Nah, jadi ternyata benar berarti ketika akidah, kekuatan keyakinan ini sudah mempengaruhi jantung kita, maka secara ruhaniah ini juga akan berdampak pada sikap dan perilaku kita. Karena kalau hati, kan sering kita menyebut jantung dalam arti hati yang baik, hati yang tidak baik, ini juga akan berdampak pada sikap dan perilaku kita. Ada yang sampai mengatakan mulut kita ini seperti mulut teko.
ya. Teko itu kalau orang Sukoharjo menyebutnya apa ya? Apa Pak? Yang isi air dituang itu teko ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini apa Bapak Ibu? Ceret ya, ceret atau bahasa lainnya kemarin porong ya, porong. Nah, mulut kita ini seperti mulut porong. Ketika di dalam porong itu isinya kopi, dituang maka keluar kopi. Kalau di dalam porong itu isinya susu, maka dituang keluar susu. Tapi ketika di porong itu isinya air comberan, pangapunten, maka dituang juga keluarnya air comberan. Sama seperti hati kita, Pak. Ketika hati kita ini susu, maka mulut kita akan berucap seperti susu. Ketika hati kita ini isinya madu, maka yang kita sampaikan juga semanis madu. Tapi kalau hati kita ini sekotor comberan, pangapunten ini Bapak Ibu ya, maka yang keluar dari mulut kita ini jangan-jangan juga sekotor comberan, Bapak Ibu pangapunten. Nah, itu. Oh, berarti benar kalau begitu. Hati kita ini tadi seperti kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasaduhu kullu wa in fasadat fasadat jasaduhu kullu. Jika hati atau qalb ini kualitasnya baik, maka seluruh tubuh juga insya Allah baik. Tapi kalau kualitas hati ini kita bermasalah, akidah bermasalah, oh berarti nanti juga akan bermasalah. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan bahwa oh berarti kita itu perlu menguatkan akidah, kita perlu betul-betul semangat dalam memperbaiki diri kita. Kalaupun kita belajar, ketika kita belajar memperbaiki akidah ini yang terlebih dahulu, maka ketika ada yang berbeda pendapat dengan kita tidak akan jengkel Bapak Ibu. Karena muara dari keyakinan yang kokoh tadi kan amal yang soleh. Jadi saya suka di kampus itu suka bercanda dengan teman-teman. Kenapa kita itu sudah belajar agama tapi kok akhlaknya begitu-begitu terus? Karena salah pendekatan Bapak Ibu. Ketika belajar agama yang kita pelajari apa dulu? Fikih. Karena kalau belajar fikih maka banyak tanya Bapak Ibu. Padahal belum kuat keyakinan kita. Tapi kalau kita sudah yakin, akhlak kita perbaharui, ada yang berbeda dikit dengan kita tidak gampang jengkel. Ada yang mungkin dalam masalah fikih kok tidak sama, maka kita tidak akan memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Kenapa? Karena kita itu mungkin ada pemahaman yang berbeda, tapi ketika pemahaman kita sama hanya kepada Allah, sudah cukup menjadi alasan kita bersaudara seiman dan seakidah. Meskipun berbeda dalam masalah fikih, tapi kita sudah punya alasan akidah yang sama, itu sudah menjadi alasan kita berjamaah. Nah gitu. Jadi itu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Ini kita sudah 40 menit belum ini tadi Bapak Ibu ya? Atau sampai jam berapa kira kita ya? Nah, kita terlalu asik ini ternyata ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jumpa kita pada malam hari ini. Ini saya sudah melihat jam 8 dan hujan juga sudah reda. Ini nuansa ngantuk sudah semakin menyerang Bapak Ibu ya. Nah, jadi mungkin ya itu dulu lah yang bisa disampaikan sebagai satu perkenalan di antara kita. Dan niatnya saya tadi dari rumah ya bismillah, kemarin saya disampaikan oleh Ustadz Bimawan, Ustadz nanti minta tolong silaturahim ke sini. Gitu. Sebenarnya saya di sini juga nggak asing Pak, soalnya ini yang di depan saya ini juga saudara juga Pak Bujang. Jadi alhamdulillah ini sering bersilaturahim, jadi sudah tidak asing lagi. Kemudian saya juga sering beli soto ini Pak, soto korpri di sini, soto korpri ya. Nah, jadi alhamdulillah sudah tidak asing lagi. Artinya saya merasa sangat senang Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmi, dan mudah-mudahan kita bisa semakin ya niatnya adalah saling mengingatkan.
Karena ternyata manusia itu gampangan Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Gampangan. Gampang yang pertama gampang lupa. Gampang lupa maka harus diingatkan. Yang kedua gampang salah. Baru aja tadi salah lagi Bapak Ibu ya. Nah itu gampangan. Dan yang ketiga manusia itu adalah gampang ngantuk Bapak Ibu ya. Ngaji agak panjang rasanya 5 tahun Pak nggak selesai gitu ya. Tapi kalau kita lihat YouTube meskipun berjam-jam rasanya baru sebentar katanya. Nah itu jadi karena manusia gampangan itu gampang ngantuk, gampang apa tadi ya, gampang lupa, gampang salah, maka sama gampang lapar juga katanya Pak ya, apalagi dingin-dingin kayak gini Pak ya. Maka Rasulullah juga pernah mengatakan innal insana mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Maka dengan kita bersilaturahim seperti ini ya, yang lupa yuk kita ingatkan bersama. Tidak hanya Bapak Ibu, mungkin saya juga lupa. Nah, maka kita perlu saling mengingatkan. Kemudian kita gampang salah. Nah, maka yuk kita saling membenarkan, saling memperbaiki, saling ya tawasobil haq wa tawasobis sober lah kalau bahasa Quran surah Al-Asr itu. Nah, jadi mungkin itu nih Bapak Ibu sudah jam 8. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita silaturahim lagi di kesempatan yang lain. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita bermanfaat ya dalam rangka tadi saling mengingatkan dan saling menyempurnakan. Ingatan Pak Ustadz punten yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Demikian nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.